Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang praperancangan pabrik karbon aktif dari tempurung kelapa dengan proses aktivasi kimia pada kapasitas 20.000 ton per tahun. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari pertama Gansy Muzaki, Muhammad Faisal Rifki, Muhammad Rafiq Faryansyah, Rizky Andika, dan Samuel Marsilwana Hasibuan. Pertama daftar isi ada pendahuluan tentang sejarah, kegunaan, dan sifat fisika dan sifat kimia. Yang kedua ada metode tentang uraian blok diagram proses PFD serta neraca masanya. Satu pendahuluan. Sejarah. Karbon aktif telah lama digunakan sebagai adsorban dalam berbagai aplikasi industri dan rumah tangga. Di Indonesia, karbon aktif sering dibuat dari bahan alami seperti tempurung kelapa, kayu, atau bahan organik lainnya. Pemrosesan karbon aktif biasanya melibatkan metode pirolisis atau pembakaran tanpa udara dan aktivasi fisika atau kimia. Perkembangan industri karbon aktif di Indonesia didukung oleh melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan pasar lokal maupun internasional. Kegunaannya pada industri adalah untuk pengolahan air, seperti penjernihan air, pengambilan kembali pelarut, penyulingan minyak, pemurnian gas, dan katalis. Berikutnya untuk di kegunaan rumah tangga untuk menghilangkan bau dan warna pada air, termasuk menjernihkan air sungai dan lahan gambut. Dan untuk kesehatan sebagai bahan dalam obat-obatan. Dan terakhir untuk makanan minuman sebagai penyaring untuk pemurnian warna, bau, dan rasa. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Kipri. Baik, untuk sifat fisika dan kimia dari karbon aktif, pertama sifat fisika dari karbon aktif ini strukturnya berpori dengan luas permukaan antara 300 meter kuadrat per gram hingga 3.500 meter kuadrat per gram. Eh, untuk bentuknya juga tersedia dalam bentuk butiran atau granular dan bubuk atau tepung. Kemudian untuk jenis porinya sendiri itu eh, mikropori atau kurang dari 40 angstrom, lalu ada mesopori eh, atau di range 40 sampai 5.000 angstrom, dan ada makropori yang di atas 5.000 angstrom. Untuk sifat kimia dari karbon aktif, yaitu pertama terdiri dari 87 sampai 97% karbon, dengan sisanya berupa hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Lalu kandungan karbon aktif dipengaruhi oleh bahan baku awalnya yang dimana kita ini dari kelapa. Nah, seperti tempurung kelapa yang kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Uh, untuk metodenya digunakan uh, uh, pertama uraian dan blok diagram proses. Lanjut. Ada pre-treatment. Pada tahap ini, bahan baku berupa tempurung kelapa dari gudang atau warehouse dibawa oleh belt conveyor menuju rotary cutter untuk dihancurkan menjadi serpihan yang lebih kecil, yaitu 3 cm. Kemudian diangkut oleh bucket elevator menuju hopper untuk ditampung sementara sebelum masuk ke dalam reaktor pirolisis. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, yang berikutnya ada pirolisis. Pada tahap ini, serpihan tempurung kelapa setelah dari hopper masuk ke dalam reaktor pirolisis untuk dilakukan proses pembakaran. Reaktor pirolisis dioperasikan pada temperatur 550 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer untuk menghasilkan karbon. Karbon hasil dari reaktor kemudian diangkut menuju cooling screw, conveyor, dan di rotary cooler untuk didinginkan sebelum dibawa menuju mixing tank. Yang dan berikutnya ada aktivasi karbon. Karbon akan diaktifasi secara kimia yang bertujuan untuk memperbesar luas pori-pori karbon karena besarnya daya serap karbon aktif sangat dipengaruhi oleh keadaan pori-pori yang terbentuk. Untuk
aktivasinya menggunakan asam fosfat atau H3PO4 dengan perbandingan persen berat antara aktivator dengan karbon adalah 30%. Asam fosfat yang digunakan harus diencerkan terlebih dahulu hingga konsentrasinya mencapai 60%. Kemudian serbuk karbon dan larutan asam fosfat dimasukkan ke dalam mixing tank. Yang berikutnya ada tahap pemurnian. Pada tahap ini, karbon aktif dimasukkan ke dalam rotary drum vacuum filter untuk dilakukan pencucian dan memisahkan antara cake karbon aktif dengan filtrat aktivator dengan jumlah massa air proses sebesar 60% dari total massa cake. Kemudian dikeringkan dengan rotary dryer pada suhu 127 derajat Celcius, yang kemudian didinginkan menggunakan cooling conveyor, yang kemudian serbon karbon aktif dimasukkan ke dalam ball mill untuk diperkecil ukuran partikelnya hingga 325 mesh. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada neraca massa dari eh, perancangan ini. Neraca massa dari perancangan pabrik ini dari perhitungannya eh, dengan operasi pabrik selama 330 hari per tahun dan dalam waktu 24 jam per hari dengan basis waktu 1 jam. Kebutuhan-kebutuhan tempurung kelapa adalah sebesar 7.338,901 kilogram per jam dengan asam fosfat encer sebesar 1.107,342 kilogram per jam dan produk karbon aktif yang dihasilkan sebesar 2,525 sebesar 2.525,253 kilogram per jam. Massa in sama dengan massa out, maka hasil analisa pada perancangan ini yaitu massa total adalah bahan baku tempurung kelapa dengan jumlah 25.000 ton per tahun yang akan menghasilkan karbon aktif setara dengan 20.000 ton per tahun dan sisanya berupa produk sampingan seperti tar dan abu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya pada perancangan pabrik pada pembuatan karbon aktif dari bahan baku tempurung kelapa dengan proses aktivasi kimia menggunakan asam fosfat pada kapasitas 20.000 ton. Pada inti prosesnya dilakukan 4 tahapan proses, yaitu pre-treatment atau di dalamnya kita menyiapkan bahan baku dari pemotongan tempurung kelapa menjadi lebih kecil hingga dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis untuk dilakukan proses pirolisis pembakaran dengan suhu 550 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dan dilakukan aktivasi kimia menggunakan asam fosfat dengan perbandingan 30% antara karbon dan asam fosfatnya dilakukan di mixing tank yang kemudian akan dilanjutkan pada proses akhir yaitu proses pemurnian yang di mana di dalamnya ada proses penyaringan, pengeringan, dan pendinginan hingga perubahan partikel menjadi partikel yang lebih kecil yaitu 325 mesh sehingga karbon aktif dapat lebih efektif. Kemudian dari hasil perhitungan didapatkan karbon aktif dari tempurung kelapa yang memiliki kapasitas 20.000 ton per tahun dengan jumlah produk sebesar 2.525,253 kg per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.